Assalamualaikum Rek. Piye kabare? Sehat? Balik maneng ambek aku Rek, Enji, selaku pembaca naskah di channel Horror TV. Kali ini aku mau membahas yang ada di Cina. Ada apa sih di Cina? Cina lagi. Check it out. Pandemi virus corona. Virus corona ini telah menimpa di berbagai negara, dan negara Cina adalah negara yang pertama kali negara terpapar virus corona ini. Dilansir oleh Worldometers Info, sampai sekarang ada 16,6 juta orang yang terjangkit virus corona. Dan alhamdulillah, sampai sekarang 10,2 juta orang yang sembuh dari virus corona ini, Rek. Tapi, Rek, yang lebih menyedihkan itu adalah ada 600.000 orang yang meninggal karena virus corona ini, Rek. Tapi, Rek, saran aku jangan terpaut dengan data ini. Karena apa? Karena data ini tuh bisa berubah-ubah sesuai dengan data yang masuk sembuh, ada yang meninggal, dan ada yang positif lagi. Maka dari itu harus stay at home dan social distancing. Lalu kasus virus corona di Cina ini, Rek, mengalami penurunan sejak sekitar 3 bulanan yang lalu. Bahkan Cina sudah keluar dari 10 negara terbesar yang warganya terpapar virus corona ini. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Cina sekarang lebih menghadapi situasi yang genting, di mana banyak kejadian musibah-musibah yang harus dihadapi oleh warga Cina. Musibah itu seakan seiring berganti, Rek. Langsung saja, kejadian-kejadian yang mengerikan selain virus corona di Cina. Populasi belalang yang berlebihan akan menyebabkan kerugian terhadap para petani. Dan sekitar 4-3 bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu, Rek, belalang menyerang berbagai negara, khususnya Cina. Ya tidak tanggung-tanggung, Rek. Gerombolan belalang ini yang datang bukan hanya 1-2 aja, tapi miliaran ekor. Dilansir dari berbagai media Cina, ada sekitar 400 miliar gerombolan belalang menyerang perbatasan Cina, Rek. Pemerintah Cina pun mengerahkan ratusan ribu bebek untuk mengatasi datanya populasi besar-besaran ekor belalang ini. Ratusan ribu ekor bebek dikerahkan menuju perbatasan Cina, karena seekor bebek bisa memakan mencapai 200 ekor belalang seharinya, Rek. Jadi sepertinya itu bebek ini menjadi senjata biologisnya gitu loh, Rek. Sekitar 1 bulan yang lalu, India dan Cina mengalami peperangan di perbatasan antara kedua negara tersebut, yaitu di Ladakh, kawasan dekat Kashmir. Sekitar 20 tentara India tewas dalam pertempuran tersebut yang terjadi di pegunungan Himalaya. Sedikitnya 20 tentara India tewas karena pertempuran tersebut di kawasan pegunungan Himalaya. Beijing menuding tentara India ini telah melintasi perbatasan, dan konflik perbatasan ini telah terjadi sejak perang antar dua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir sejak 1967 tahun yang lalu. Kedua negara tersebut memang belum bisa menyelesaikan konflik perbatasannya yang telah berlangsung bertahun-tahun. Antara India dan Cina saling menuduh atas pertempuran yang terjadi di gurun salju tersebut. India membalikan fakta, tentara India menyatakan pada Senin malam sekelompok tentara Cina memasuki wilayah India di Lembah Galwan dan melakukan penyerangan. Setelah insiden tersebut, kubu Cina memperkuat kekuatan dalam beberapa jam setelah insiden itu. Begitupun dengan India, kedua belah pihak saling menyatakan untuk siap perang.
Pihak Cina memperluaskan pangkalan lapangan udaranya, dan begitupun dengan pihak India. India diketahui memindahkan beberapa batalion ke wilayah perbatasan. Dilansir dari sumber Global Firepower, kekuatan militer India dan Cina ini sama-sama kuatnya di dunia, dan India hanya satu peringkat di bawahnya Cina, yaitu peringkat 4 dunia. Kita doakan ya Rek, semoga dari dua kubu yaitu Cina dan India ini tidak terjadi perang, dan semoga konflik perbatasan ini segera terselesaikan. Bayangkan saja ya Rek, kekuatan militernya itu sama-sama besar di dunia. Ya, bayangkan saja. Cina sedang dalam bencana, dan akhir-akhir ini ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Cina, Rek. Seperti minggu yang lalu ada postingan dari netizen Cina, yaitu menunjukkan kejadian aneh yang dimana ada gumpalan awan yang berbentuk seperti awan yang sedang gempa. Dan anehnya Rek, awan yang gempa ini tidak terjadi di satu tempat saja, tapi di berbagai tempat. Sementara itu di kota Yunnan dan di tempat lain sering muncul pemandangan-pemandangan yang di luar akal. Tiba-tiba ada berpuluh-puluh ikan melompat-lompat di air, ya seperti lumba-lumba. Seperti itu, Rek. Tapi itu bukan lumba-lumba. Banyak netizen Cina yang berspekulasi bahwa kegiatan lempeng bumi ini baru-baru ini sedang terjadi, dan ikan-ikan yang berloncatan merupakan tanda bahwa akan terjadinya bencana besar. Insiden itu menjadi pembicaraan hangat di berbagai kalangan netizen. Mereka mengkait-kaitkan dengan ramalan dari zaman Cina kuno yang menunjukkan bahwa tahun ini adalah tahun Kongji, yang dimana akan ada banyak bencana di Cina pada tahun Kongji ini. Seringkali jika akan ada bencana datang, sebelumnya akan bermunculan kejadian-kejadian aneh sebagai berikut. Dan katanya di ramalan tersebut berbagai bencana kecil maupun besar akan berakhir di tahun 2021, Rek. Oh ya, tidak diketahui sampai detik ini kenapa ikan-ikan tadi melompat-lompat. Ya, belum diketahui gitu loh, Rek. Permasalahannya, problemnya gitu. Provinsi Hubei di Cina ini tertimpa bencana banjir yang sangat parah. Dalam video yang beredar, nampak air setinggi 2 meter membanjiri jalan raya yang membuat mobil-mobil mengapung. Pemerintah setempat menyalakan alarm tanda bahaya, meminta warga untuk masuk ke dalam ruangan untuk perlindungan. Kurang lebih 2.000 warga terperangkap di dalam rumah. Hujan terus mengguyur kota Hubei yang mengakibatkan sungai Qinjiang meluap dan banjir. Maaf ya Rek, itu tadi ada suara duk-duk-duk. Kembali lagi karena rumah kita ada renovasi. Oke? Tercatat ada 140 korban jiwa yang meninggal akibat banjir ini. Banjir ini diduga terjadi akibat dibukanya 3 pintu dari bendungan 3 Ngarai di Sungai Yangtze. Sejak awal Juli, sudah 1,8 juta orang dari 24 provinsi harus dievakuasi. Nilai kerugian diperkirakan mencapai 103 triliun. Wah, Rek. Jadi Rek, sebuah fakta mengemukakan di balik banjir besar yang menghantam Cina saat ini, ternyata sebuah bendungan yang perannya sangat penting telah jebol tanpa diberitakan di media. Bendungan tersebut sebelumnya berdiri di Provinsi Guangxi, Cina. Bendungan yang berusia 25 tahun itu jebol setelah dihantam hujan deras sepanjang 1 bulan terakhir. Warga setempat mengatakan banjir sangat parah sebelum bendungan jebol yang membuat air semakin tinggi. Media lokal fokus pada banjir yang terjadi, namun tutup mata pada infrastruktur yang mulai keropos. Beberapa bendungan lain dikhawatirkan dalam kondisi yang sama, yang mengancam jutaan orang di hilir, termasuk yang terbesar Bendungan 3 Ngarai karena bentuknya sudah mulai bergeser akibat tekanan air. Hal itu terbukti dari pantauan Google Maps. Banjir besar yang menyapu
Cina membuat Bendungan Tiga Ngarai berubah bentuk. Banjir ini membuat banjir terparah sepanjang sejarah Cina dan membuat ratusan ribu rumah hancur akibat sapuan air. Kondisi Bendungan Tiga Ngarai di Sungai Yangtze kini menjadi sorotan. Hujan tak kunjung henti membuat bendungan sepanjang 2.335 meter ini perlu dipertanyakan kondisinya, Apalagi ketinggian air saat ini mencapai titik tertinggi sejak bendungan ini diresmikan pada 2009. Menurut CCTV, Beijing mengakui saat ini kondisi Bendungan Tiga Ngarai berubah bentuk sedikit. Itu terjadi setelah pintu banjir bendungan dibuka pada akhir pekan kemarin. Namun, Cina ini sesumbar tidak mau menampik fakta yang ada. Jadi, pengelola Bendungan Tiga Ngarai menegaskan bendungan masih kuat meski air yang datang 2 kali lipat. Belum ada satupun dari 12.000 sensor yang terpasang di bendungan itu menunjukkan sinyal bahaya. Bahkan Cina sesumbar Bendungan Tiga Ngarai bakal hancur setelah 500 tahun ke depan. Kita doakan saja ya, doa yang terbaik buat mereka. Karena ada 19,91 juta orang yang terdampak dengan bencana ini. Semoga dengan adanya bencana banjir ini, mereka bisa mengevaluasi diri dan tetap diberi kesehatan dan kesabaran atas musibah yang menimpa. Selesai. Mulai. Selesai. Wes yo, Rek, belajar dari kejadian musibah ini, Rek. Selayaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Kita ambil positifnya saja dari apa yang telah menimpa sekarang. Oke, Rek, kalau kalian pengen request cerita apa yang akan ada di konten kita selanjutnya, bisa kok komen di kolom komentar atau DM di medsos kita. Linknya sudah tertera di deskripsi. Wes yo, Rek, ojo lali like, komen, share, dan subscribe.